Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali dengan mata pelajaran IPA yang dimana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa soal PTS, soal esai dan juga beberapa soal PG yang dimana PTS ini telah kalian kerjakan soalnya di pekan lalu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini, nah ini ada soal PG yang dimana di situ diminta kita untuk menentukan sendi peluru. Nah, dimana dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan bahwa sendi itu adalah hubungan antar tulang yang dimana berdasarkan ada dan tidaknya suatu gerakan. Sendi itu ada beberapa ya, ada sendi mati, ada sendi kaku dan juga sendi gerak. Nah, sendi peluru ini kalau kalian ingat ini termasuk dalam sendi gerak yang dimana sendi gerak ini ada sendi peluru, ada sendi pelana, ada sendi engsel, kemudian ada sendi putar. Nah, ya. Oke, kalau kita amati dari gambar pertama ini terlihat ruas-ruas jari tangan kita. Nah, kira-kira ini masuknya ke dalam sendi apa ya? Apakah ini sendi peluru? Oke, nah ini adalah sendi pelana yang dimana sendi pelana ini adalah gerakan antar tulang yang dimana gerakan itu seperti orang yang sedang menunggang kuda. Nah, ini biasanya ada pada telapak tangan atau ruas jari tangan ya. Oke, kalau dilihat dari gambar di poin B, nah ini gambar apa ya? Nah, ini termasuk ke dalam sendi putar yang dimana sendi tulang yang bisa menyebabkan kita bisa memutar. Nah, ini adanya pada kepala nih yang memungkinkan si kepala kita dia bisa bergerak memutar. Ini ada sendi putar. Kemudian yang poin C, nah ini termasuk dalam sendi engsel di mana sendi engsel itu adalah gerakan suatu tulang yang dia itu bisa bergerak ke satu arah gitu. Sendi engsel contohnya misalkan ada di siku atau di lutut kita. Nah, ini adalah sendi engsel. Oh, berarti mana nih sendi peluru? Oke, coba kita lihat di poin D. Nah, ini kayaknya terlihat di gambar itu ada di tulang bahu dan juga lengan atas. Nah, itu disebut dengan sendi peluru yang dimana sendi peluru ini adalah sendi yang mempunyai bonggol dan juga mangkuk yang menyebabkan bisa melakukan gerakan ke segala arah ini. Berarti kita bisa tentukan ya jawaban dari soal ini adalah D. Oke, lanjut ya. Oke, sebuah mobil melaju menuju sebuah gerbang. Nah, apabila pengamat ada di dalam mobil, pernyataan yang benar berkaitan dengan gerak relatif terhadap gerbang adalah, nah kita ketika mengerjakan soal ini berarti kita harus tahu dulu gerak relatif itu apa. Nah, gerak relatif ini adalah suatu gerak yang menyebabkan benda itu dapat bergerak tapi juga dapat diam. Nah, tergantung kondisinya, tergantung titik acuannya. Nah, kalau dilihat dari soal ini adalah mobil bergerak menuju sebuah gerbang yang dimana pengamat berada di dalam mobil. Kita tentukan bahwa yang menjadi titik acuannya ini adalah mobil. Nah, berarti kalau kita lihat yang memungkinkan jawabannya itu adalah berarti pengamat bergerak terhadap gerbang. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nih. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ada kelajuan adalah besaran skala, kecepatan adalah besaran vektor, kelajuan dan kecepatan adalah besaran vektor, kelajuan dan kecepatan adalah besaran skala. Nah, kira-kira dari pernyataan ini mana sih yang benar? Nah, kita tahu bahwa unsur-unsur dari gerak ini kan ada jarak dan perpindahan, ada kelajuan dan kecepatan yang ini harus kita tahu juga ya, harus kita ingat juga bahwa kelajuan ini merupakan besaran skala yang dimana dia itu mempunyai nilai yang hanya memiliki nilai satuan saja, sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga mempunyai arah. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, jadi jawabannya itu adalah A. Kelajuan merupakan besaran skala dan kecepatan merupakan besaran vektor. 1 dan 2 ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini adalah rekaman gerak sebuah benda yang ditunjukkan melalui kita tiket timer berikut. Nah, ya, ini adalah gambaran dari gerak suatu benda oleh tiket timer. Nah, yang menunjukkan
terjadinya gerak lurus dipercepat beraturan. Kita harus ingat dulu nih bahwa ketika benda itu direkam menggunakan pita tikar timer, kita harus tahu dulu bahwa pita tikar timer ini ketika ditarik oleh benda dia itu akan ke arah kanan dan pembacaannya itu dia arah baca itu sebaliknya. Berarti kalau digambar itu mengikuti arah panahnya ya, berarti dia mengarah ke arah kanan. Oke. Nah, kita tahu juga nih bahwa GLBB atau gerak lurus beraturan dipercepat dengan menggunakan tikar timer ini dia jarak antar titik dari awal ke akhir itu dia akan semakin jauh atau merenggang. Berarti kita di sini sudah kita bisa lihat mana nih pembacaan atau pita tikar timer yang benar yang menunjukkan GLBB beraturan ya dipercepat. Oke, berarti kalau dilihat dari yang A itu semakin jauh semakin mendekat, berarti itu kayak seperti GLBB diperlambat. Nah, yang memungkinkan itu adalah poin C yang dimana pada pilihan C itu si titik-titik dari awal ke akhir itu adalah semakin merenggang yang menunjukkan gerak lurus dipercepat beraturan seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, nah kita masuk ke pembahasan esai pada soal PTS. Nah, yang pertama di sini diminta untuk menuliskan masing-masing 3 contoh dari hewan yang memiliki rangka eksoskeleton dan endoskeleton. Oke, kita ingat lagi bahwa hewan ini mempunyai rangka eksoskeleton dan endoskeleton. Nah, eksoskeleton itu apa? Oke, kita ingat lagi ya. Jadi eksoskeleton itu adalah rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya, gitu, yang juga sebagai tempat melekatkan otot. Biasanya dimiliki oleh hewan-hewan avertebrata. Nah, dia yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya itu di sini ambil siput, kerang, cumi-cumi dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya endoskeleton ini adalah struktur tulang keras. Nah, di mana fungsinya itu sebagai pelindung dan juga penopang tubuh serta untuk menempelnya otot. Contohnya dia dimiliki oleh hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, di sini dua contoh kambing, ikan, burung dan banyak contoh hewan yang lainnya, ayam misalkan, kemudian kerbau dan sapi dan lain-lain ya. Oke, nah kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk menggambarkan bentuk tulang pipa beserta bagian-bagiannya. Oke, kita tahu tulang pipa ini bentuknya menyerupai, nah gitu ya. Ini adalah tulang pipa, di mana tulang pipa ini dia berbentuk seperti tabung. Nah, kalau dilihat dari bagian-bagiannya, tulang pipa ini dia terdiri dari epifise, diafise dan tetraepifise. Epifise ini adalah bagian atas, diafise ini adalah bagian tengah, dan cakra epifise ini dia bagian antara epifise dan diafise. Nah, kemudian bagian-bagian lain dari tulang pipa ini ada tulang spon, ada tulang kompak, tulang keras, kemudian ada pembuluh darah, ada sumsum tulang, ada periostem. Di mana periostem ini adalah struktur tulang keras yang dimana tempat menempelnya otot. Ya, ini adalah bagian-bagian dari tulang pipa. Letaknya di mana? Nah, di sini ada tulang pipa. Ya. Kemudian soal selanjutnya, kalian diminta untuk menuliskan contoh peristiwa dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang dimana kita tahu bahwa gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan yang mempunyai kecepatan konstan atau tetap dan juga GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ada GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Tapi di sini kalian diminta untuk menentukan GLBB dipercepat saja. Oke, kita lihat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan GLBB dipercepat itu misalkan orang yang sedang bersepeda di jalan yang menurun, kemudian buah yang jatuh dari pohonnya. Oke, kemudian kalau gerak yang menunjukkan GLBB diperlambat ini adalah seperti orang yang bersepeda menaiki bukit. Nah, kemudian benda yang dilemparkan ke atas. Oke, kalau untuk GLB, nah contohnya mobil yang sedang berjalan di jalan yang lurus, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Ini beberapa contoh dari GLB dan GLBB dipercepat.
tujuh adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Baru kalian melakukan penyelesaian atau penyebaran dari soalnya. Oke, pertama yang diketahui dari soal ini adalah V. Kelajuannya itu adalah 18 meter per sekon. Kemudian ada S atau jarak tempuhnya sejauh 1500 meter. Dan ditanyakan itu adalah waktu lama mobil tersebut melaju. Oke, berarti dari sini sudah kita bisa simpulkan yang ditanyakan itu adalah T. Ya, dimana T ini mempunyai rumus S per V. Nah, coba lihat di sini ya. Ini adalah untuk mempermudah kita menentukan rumus. Nah, di situ ada segitiga. Ya, jadi kalau kita untuk mencari T, nah kita berarti T sama S per V. Kalau untuk mencari V, tinggal dikalikan saja S dikali T. Kalau untuk mencari, oh maaf, V itu S per T ya, maaf itu ada koreksi. V S per T. Oke, kalau untuk T berarti S per V. Kalau untuk ya S. Oke. Kalau untuk mencari S berarti V dikali T ya, sesuai dengan bagan dari segi T itu. Oke, berarti karena yang di sini yang ditanyakan itu adalah waktu, berarti kita menggunakan rumus T sama dengan S per V ya. Oke, dimana diketahui S-nya itu jarak itu adalah 1500 meter. Nah, kemudian kecepatannya itu adalah 18 meter per sekon, maka dihasilkanlah waktunya itu 83 sekon atau kita konversikan ke menit itu adalah 1,3 menit. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah di sini kalian disuruh untuk menentukan besar resultan gaya dan juga arahnya. Oke, dilihat di gambar ada sebuah benda. Oke, diberikan gaya 50 Newton, 25 Newton, dan 20 Newton. Oke, di mana dari gambar ini yaitu benda yang terdiri dari dua gaya segaris dan juga berlawanan arah. Nah, kita ingat kalau misalkan gayanya itu adalah berlawanan arah, maka gaya ke kanan itu bertanda positif dan gaya ke kiri itu adalah bertanda negatif. Oke, kita langsung pada penyelesaiannya. Oke, di situ diketahui F1 ke kiri sebesar 25 Newton. Oke, F2 ke kiri sebesar 20 Newton dan F3 bergerak ke kanan sebesar 50 Newton. Ditanyakannya itu adalah resultan gaya atau R dan juga arahnya. Kemana arah gaya tersebut? Oke, apakah ke kanan atau ke kiri? Oke, berarti penyelesaiannya tinggal kita menuliskan R sama dengan jangan lupa tanda negatif dan positifnya. Kalau ke kiri itu kita kasih tanda negatif, kalau ke kanan kita kasih tanda positif. Oke, berarti di sini kita tentukan negatif F1, negatif F2 ditambah atau plus F3. Oke, jadi kita tinggal tambahkan saja nih. Jadi hasil yang didapatkan dari benda tersebut mempunyai resultan gaya 5 Newton yang dimana arahnya itu adalah ke kanan karena dia bernilai positif. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu pembahasan PTS kita. Tadi ada beberapa soal PG dan juga esai. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dibagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.